Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pada kali ini kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu penerapan PHIWM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ya, yang perlu kita ketahui bahwa PHIWM itu adalah seperangkat nilai, ya, seperangkat nilai dan norma Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, yang dimana PHIWM ini disusun oleh Perserikatan Muhammadiyah. Untuk siapa? Yaitu untuk warga Muhammadiyah. Karena dari namanya yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, PHIWM merupakan pedoman bagi warga Muhammadiyah untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan menjadi pribadi yang Islami, insya Allah tujuan dari Muhammadiyah salah satunya untuk membuat negara Indonesia jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu dapat diwujudkan. Kita memasuki bagian yang pertama. Jadi PHIWM ini itu dipandang dari 3 sisi. Ya. Pertama, sisi manusia sebagai makhluk yang bertauhid. Kedua, makhluk sosial. 3, sebagai individu yang produktif, dinamis, dan konsekuen. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang bertauhid. Ya, sejak dalam kandungan manusia itu sudah berjanji, ya, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah ditanamkan pada diri seorang bayi dalam kandungan itu benih iman, kepercayaan, dan juga syahadah terhadap keberadaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tertulis dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Ini adalah pembicaraan kita dengan Tuhan dalam kandungan. Dalam kandungan kita sudah ditanya oleh Allah. Kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya. Maka kita menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Nah, kita menjawab seperti itu. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan. Nah, kenapa jadi Allah bertanya seperti itu di dalam kandungan kita? Kita ketika di dalam kandungan, yaitu agar kita tidak akan mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Ya. Nah, ini adalah percakapan kita dengan Tuhan ketika di dalam kandungan. Allah bertanya, apakah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab, betul. Kami menjadi saksi. Maka sudah di dalam kandungan itu sudah tertanam benih iman, kepercayaan, dan syahadah. Nah, sedangkan yang membuat seorang manusia menjadi musyrik, kafir, Yahudi itu adalah orang tuanya atau keluarganya atau lingkungannya. Jadi bukan dia non muslim dari kecil, tidak. Sebenarnya yang membuat dia itu musyrik, Yahudi, Nasrani itu adalah orang tuanya, keluarganya, dan lingkungannya. Berdasarkan ayat di atas, kita menjadi tahu bahwa keimanan itu bahwa mengimani keberadaan Allah merupakan sebuah kodrat. Kodrat itu sunatullah, artinya mulai dari
fitrah manusia adalah bertuhan. Tidak bisa ditolak namanya bertuhan itu. Walaupun ada yang mengaku ateis ya, tidak mengaku adanya Tuhan. Ateis itu dia melanggar fitrah manusia. Dahulu ada cerita, ada seorang ateis yang pergi berlayar di lautan. Ya, dia kan mengaku ateis, tidak mengaku Tuhan. Kemudian dia dihadapkan dengan yang namanya ombak yang begitu besar, hampir seperti tsunami. Lalu apa yang dia katakan? Secara tidak sengaja dia malah mengatakan ini, oh my god. Kalau dalam bahasa Indonesia itu, oh Tuhanku gitu. Padahal dia mengaku tidak mempunyai Tuhan. Nah, itu adalah bukti bahwa memang manusia itu fitrahnya bertuhan. Jadi fitrahnya bertuhan. Dia tidak akan menolak dalam hatinya itu adanya Tuhan. Mungkin dalam ucapannya menolak, tapi sebenarnya dalam hatinya dia sebenarnya bertuhan. Setiap warga Muhammadiyah wajib memiliki prinsip keimanan berupa tauhid. Tauhid ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala secara benar ya. Benar ini maksudnya sesuai aturan. Kemudian ikhlas ini murni, tidak ada keinginan apapun, murni karena Allah, dan penuh ketundukan, taat. Mentauhidkan Allah itu berarti hanya kepada ialah kita menggantungkan segala sesuatu. Jadi bertauhid kepada Allah itu maksudnya tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita harapkan selain hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah, kemudian berharap hanya kepada Allah. Kita tidak berpasrah diri kepada seorang makhluk kecuali hanya kepada Tuhan. Nah, itu artinya mentauhidkan Allah. Sedangkan lawan dari mentauhidkan itu menyekutukan. Menyekutukan ini artinya membuat Allah itu ada tandingan. Kita berharap bukan hanya kepada Allah saja, bisa kepada jin, kita tolong kepada jin, atau sama dukun ya, cinta ditolak dukun bertindak misal. Nah, itu adalah menyekutukan Allah. Bahasa gampangnya syirik, orangnya musyrik. Nah, itu hanya kepada Allah kita takut, dan karenanya pula kita berani melakukan sesuatu. Jadi yang membuat kita takut dan berani itu adalah Allah itu sendiri ya. Kenapa takut? Berarti karena Allah, karena takut kepada Allah gitu. Kenapa berani? Karena diberikan keberanian oleh Allah. Dengan begitu warga Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi hamba yang benar-benar beriman ya, berislam, bertakwa, dan memiliki sifat ihsan. Ihsan ini diartikan sebagai ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat atau berhadapan dengan Allah langsung. Itu namanya ihsan. Ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat keberadaan atau merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ya, meyakini keberadaan Allah harus mengandung pengertian mengakui apapun yang menjadi kemauannya. Kemauan Allah itu dapat kita ketahui melalui Al-Quran. Karena itu mentauhidkan Allah berarti pula mengakui dan menerima seluruh perintah dan larangannya. Tauhid tanpa amal ibarat sebuah pengakuan tanpa bukti. Nah, jadi tauhid itu kan mengesahkan Allah. Ibaratnya kita bepadah ulun beriman kepada Allah. Sedangkan kalau tanpa amal itu seperti
cuma ngomong doang gitu. Jadi tauhid itu harus dibuktikan dengan amal ibadah agar menjadi pengakuan dengan bukti, bukan tanpa bukti. Jadi amal ibadah ini ya adalah bukti kita untuk bertauhid kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini singgungan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ya. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu tanpa mengerjakannya? Nah, jadi itu. Tanpa mengerjakannya. Jadi kenapa istilahnya kenapa kamu bertauhid tapi bukti-bukti tauhid kamu itu tidak ada. Amal-amal kamu itu tidak ada. Nah, gitu. Jadi tauhid itu dibuktikan dengan amal. Sebagai warga Muhammadiyah, kita wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai dasar dalam menjalankan seluruh kehidupan. Kita harus berupaya menjauhi syirik, tahayul, bid'ah, khurafat. Syirik itu artinya menyekutukan Allah, dosa paling besar. Ya, tahayul itu mirip seperti syirik ya, berasal dari kata hayal, khayalan, berhayal-hayal. Ya. Contohnya kayak melihat atau menganggap ada penunggu di pohon beringin. Kemudian kalian takut atau bahkan memberi sesajen. Nah, itu tahayul. Nah, kan bid'ah itu mengada-ngada atau menambah dalam urusan ibadah. Tapi bukan ibadah yang bersifat muamalah duniawiyah, tapi ibadah mahdoh. Kayak sholat, zakat, naik haji misalnya. Nah, itu adalah bid'ah. Itu hanya sebatas di lingkup ibadah. Atau misal kalian menambah ibadah lagi, misal rukun Islam yang awalnya 5 menjadi 6 misal. Nah, itu bid'ah juga. Ya, menambah ibadah bid'ah juga. Kemudian yang terakhir khurafat. Khurafat ini adalah cerita-cerita atau mitos-mitos yang tidak benar. Kalau di Indonesia ini banyak cerita itu mitos yang tidak benar itu. Apa ya contohnya? Misal kalau ada gerhana matahari, ibu hamil itu harus bersembunyi di bawah kasur supaya nanti bayinya tidak akan dimakan oleh dewa. Nah, itu adalah khurafat. Nah, itu yang tidak boleh kita percayai ya. Harus kita jauhi yang namanya syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, karena perbuatan tersebut itu akan menodai keimanan dan ketauhidan manusia. Nah, ini surah Al-Ikhlas ya. Ini fontnya ini karena tidak bisa dibaca jadi bentuknya seperti ini. Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah, dialah Allah itu Maha Esa Ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad ya. Dan Allah adalah Tuhan yang bergantung padanya kepada sesuatu. Adalah Tuhan yang bergantung kepadanya kepada segala sesuatu. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang kita gantungkan. Kita bergantung kepada Tuhan yaitu Allah dalam segala sesuatu hal. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Allah itu tidak melahirkan anak dan juga tidak dilahirkan dari seorang ibu. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan.
dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, jadi tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bisa menyamai berarti bukan Tuhan ya. Apalagi Tuhan kalau disalib, kasihan ya. Tuhan disalib berarti tidak ada kekuatannya kan. Tuhan itu kan seharusnya apa? Maha menguasai, masa disalib. Nah, itu logikanya. Tapi ini hanya sebatas lingkungan kita. Jangan digembor-gembor sama orang non muslim ya, nanti mereka tersinggung. Kecuali mereka bertanya, nah boleh kita sampaikan. Kemudian yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia itu diciptakan sebagai individu. Namun bukan berarti manusia itu dapat hidup sendiri. Manusia juga harus membutuhkan pertolongan atau bantuan oleh orang lain. Secara kualitatif, setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang berbeda. Maka dari itu, dengan kekurangannya itu, maka manusia itu memerlukan kemampuan orang lain untuk menutupi kekurangannya. Contoh saja, kenapa kita berorganisasi? Kenapa Kiai Jamal Dahlan misal membentuk organisasi Muhammadiyah? Itu karena ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh Kiai Dahlan sendirian. Makanya harus membentuk organisasi. Ya, karena Kiai Dahlan adalah manusia. Dan manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu maksudnya tidak bisa hidup sendiri. Nah, makhluk sosial itu maksudnya makhluk yang membutuhkan pertolongan manusia yang lain. Adapun seseorang ya yang dikatakan berkekurangan jika ia tidak memiliki sesuatu yang lazim dimiliki oleh individu pada umumnya. Karena itulah sikap tolong menolong bagi manusia merupakan keniscayaan. Dalam skala yang lebih besar, sikap tolong menolong terlihat dari kecenderungan manusia yang tak bisa lepas dari hidup bermasyarakat. Menurut pandangan Islam, hidup bermasyarakat bagi manusia adalah sunatullah. Jadi hidup bermasyarakat atau hidup bersosial atau hidup bersama itu bagi manusia itu adalah sunatullah, fitrah juga namanya. Tidak mungkin ditolak oleh manusia itu sendiri. Jadi tidak ada di dunia ini manusia yang bisa hidup sendirian. Pasti memerlukan bantuan orang lain. Ya. Mendirikan rumah. Itu kalau sendirian itu berapa tahun bisa selesai. Sangat susah sekali. Jadi manusia itu hidup bersosial bersama adalah sunnatullah, ketetapan Allah, tidak bisa ditolak. Prinsip hidup bermasyarakat banyak diuraikan dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 72. Kita bacakan terjemahannya karena di sini tidak bisa dibaca fontnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta ya. Innalladzina amanu ya, berhijrah serta berjihad, jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bi amwalihim dengan harta, wa anfusihim dengan jiwa di jalan Allah, fi sabilillah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu sama satu sama lain lindung melindungi. Nah ini kan lindung melindungi terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum hijrah ya, terhadap orang-orang yang belum hijrah maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah
Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Ini adalah dalil untuk tolong menolong. Kemudian Al-Hasyr ayat 9. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, ya, orang Ansor sebelum kedatangan orang Muhajirin, mereka orang Ansor ini mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dan dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Jadi ini menjelaskan bahwa orang-orang Ansor itu sangat senang akan kedatangan orang-orang Muhajirin. Bahkan orang-orang Ansor itu lebih mengutamakan kepentingan orang lain, yaitu orang Muhajirin, daripada kepentingan dirinya mereka sendiri. Kemudian Ali Imran ayat 103, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkurullaha katsiran la'allakum wazkuru ni'matallahi wazkurullaha ni'matil lupa. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tuflihun. Ya, jadi itu bunyinya, yaitu dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, di sini jelas bahwa yang dilarang itu adalah bercerai-berai, sedangkan berbeda-beda itu tidak dilarang, ya, karena berbeda itu juga tidak bisa dipungkiri, ya. Apalagi perbedaan pendapat, ya, orang-orang yang ketahuan bodohnya itu adalah orang yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Jadi harus di blok dulu, ya, harus menerima perbedaan pendapat. Nah, yang tidak boleh itu adalah bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah merahmatkan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu dapat petunjuk. Kemudian ini juga Al-Hujurat ayat 10, orang-orang yang beriman itu sungguhnya bersaudara, ya. Jadi orang-orang beriman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah hubungan mereka, ya, dan takutlah kepada Allah supaya kamu dapat rahmat. Kemudian Al-Maidah ayat 2 juga, ini panjang sekali. Hai orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, dan jangan mengganggu binatang-binatang hadya dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka cari karunia dan keredaan dari Tuhannya. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksanya.
Nah, itu adalah dalil-dalil manusia sebagai makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Adapun dari pandangan ilmu pengetahuan, keniscayaan manusia sebagai makhluk sosial sudah menjadi kesepakatan umum. Individu yang tidak berhubungan dengan individu lain ada sesuatu yang tidak lengkap dan jarang sekali ditemui di kenyataan. Jadi jarang sekali ditemui di kenyataan manusia yang bisa hidup sendiri tanpa berhubungan atau bersosial, bermasyarakat dengan orang lain. Dari tinjauan psikologis juga manusia itu memiliki dua dorongan hidup. Yang pertama keakuan ya. Keakuan itu egosentris atau ke aku ya. Dorongan itu menonjolkan diri sendiri, itu keakuan. Kemudian juga kekitaan. Nah, kekitaan ini maksudnya kita, makhluk sosial. Nah, kedua dorongan inilah yang menjadi dasar munculnya dua hakikat sifat manusia, yaitu sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Islam memandang bahwa masyarakat adalah suatu keharusan. Mustahil manusia dapat hidup memencil seorang diri. Bahkan setiap muslim itu diwajibkan untuk memikirkan keadaan masyarakat di sekitarnya. Meski di sisi lain Islam mengakui hak individu, bukan berarti seorang muslim boleh melepas tanggung jawab di dalam kehidupan bersama. Contohnya kan kayak zakat itu adalah bukti konkret bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, harus saling membantu dan menolong. Kemudian Islam sangat menekankan pentingnya menghormati dan mencintai sesama. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa ma yuhibbu li nafsih. Ya, jadi tidaklah beriman seorang manusia di antara kalian hingga dapat mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Saudaranya ini maksudnya orang lain, bukan saudara kandungannya saja, tapi saudara orang lainnya juga. Selain hidup tolong menolong ya bermasyarakat, cenderung manusia lainnya adalah berorganisasi ya, seperti yang disampaikan tadi. Secara individu, setiap manusia tentu memiliki suatu cita-cita atau keinginan. Jika cita-cita tersebut begitu besar, maka seseorang akan butuh pertolongan orang lain. Bahkan bukan tidak mungkin seseorang akan meminta bantuan pihak untuk mewujudkan keinginannya. Mencapai tujuan yang melibatkan banyak orang itulah yang kemudian membutuhkan sebuah pengaturan. Ini adalah pengertian organisasi. Dalam istilah pengaturan ini biasa disebut pengorganisasian. Nah, dengan pengorganisasian, tujuan atau keinginan akan lebih mudah tercapai karena proses pencapaiannya lebih teratur dan terarah. Ya, organisasi itu artinya pengaturan atau pengelolaan, pengorganan. Organisasi dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang jahat sekalipun. Seringkali sebuah kejahatan menuai hasil ketika pelaksananya di organisasi dengan baik. Nah, kalau kejahatan saja diorganisasikan, kenapa dalam hal kebaikan tidak? Makanya Muhammadiyah merupakan wujud nyata bahwa tujuan besar perlu dicapai dengan proses pengaturan yang besar pula. Mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya, negara yang baik dan diampuni oleh Tuhan bukanlah pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh per orang. Perlu sebuah rencana dan langkah-langkah terarah agar segala gerak yang dilakukan tidak melenceng dari tujuan. Oleh karena itu, tidaklah salah jika Kiai Dahlan membangun gerakannya dalam bentuk persyarikatan yang terorganisasi, yaitu Muhammadiyah. Sebagai warga Muhammadiyah kita patut mensyukurinya. Kemudian yang terakhir juga manusia sebagai makhluk individu. Selain makhluk sosial, manusia juga sebagai makhluk individu. Dalam hal ini makhluk individu maksudnya manusia itu pada hakikatnya berpotensi sebagai hamba atau budak. Hamba
hamba Allah, sekaligus ka khalifatullah fil ard. Khalifah itu artinya wakil, Allah untuk menjaga bumi, mengelola bumi. Pengelolaan itu tentunya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi kita ini adalah wakil Allah untuk menjaga atau mengelola bumi ini dari kerusakan. Penunjukan sebagai Khalifatullah fil ard ini sekaligus menandakan bahwa manusia pada dasarnya potensi untuk berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dengan begitu tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi dapat terlaksana. Sebagai khalifah fil ard, manusia bertanggung jawab atas keberlangsungan hidupnya sendiri dan juga masyarakat. Sebagai wujud tanggung jawab terhadap diri sendiri, kita harus memiliki etos kerja Islami dalam menjalankan kehidupan. Etos kerja itu antara lain yaitu kerja keras ya. Jadi etos kerja Islami itu adalah kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, dan berupaya memaksimalkan dalam menggapai tujuan. Tak kalah penting pula semangat pantang putus asa harus dimiliki oleh seorang muslim. Hal ini karena setiap kesukaran senantiasa beriringan dengan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bukankah kami telah melapangkan untukmu agak dadamu? Ini surah Al-Insyirah ayat 1-8. Bunyinya, alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bukankah kami telah menapakkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu itu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah, ini sebenarnya bukan sesudah, sebenarnya ya, fa inna ma'al usri yusra, harus dikoreksi, sesungguhnya, karena sesungguhnya bersama, nah bukan sesudah. Kalau sesudah itu kalau sudah selesai kesulitan baru ada kemudahan, itu wajar. Tapi sebenarnya fa inna ma'al, ma'a bersama, bukan ba'da. Maka dari itu sebenarnya ini artinya karena sesungguhnya bersama. Nah, ini harus diganti nih. Bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi kalau sudah selesai urusan A, maka berkonsentrasilah untuk melaksanakan urusan yang lain, urusan B, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jadi kalau sudah selesai berikhtiar, maka kita juga harus bertawakal, berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.